Selamat pagi, Bapak Ibu. Pagi. Senang sekali pagi ini bisa ada di sini, merasakan energi yang luar biasa besar ya. Saya mus Sama kami juga mengucap syukur Ibu Dokter Marlen mau berbagi tips bagi oma opa. iya, Pasti bermanfaat ya di saat-saat pandemi ini. Silakan Dokter. ya semoga ya. Saya Ya, ini udah share sini semua sudah bisa lihat ya. ya. Ya, Bapak Ibu selamat pagi. Nama saya Marlen. Saya adalah seorang dokter umum. Tapi saat ini saya tidak berpraktek karena masih fokus mengurus anak. Yang berpraktek adalah suami saya di Rumah Sakit Umum Balaraja. Tapi saya aktif freelance aja, menulis artikel di sebuah aplikasi kesehatan, begitu. Hari ini kita akan bahas berdamai dengan COVID-19. Kita melihat dulu ya situasi COVID di dunia saat ini bagaimana. Terlihat ya. Nah, situasi COVID di dunia sekarang bagaimana sih? Nah, yang kita mungkin sudah dengar ya, di Eropa sekarang sedang terjadi gelombang keempat. Nih, jadi Ya. negara-negara Eropa lagi pada kewalahan lagi nih, ICU-ICU mulai pada penuh. Sementara Hmm. kita di Indonesia mungkin lagi tenang-tenang ya. Terus gimana ya di Asia Tenggara yang tetangga-tetangga kita bagaimana? Di Laos lagi ada peningkatan kasus juga. Tapi kalau di Filipina juga ada angka kematiannya tertinggi. Tapi di Myanmar dan Kamboja juga lagi tenang. Di Thailand juga lagi tenang. Di Vietnam lagi naik gelombang keempat. Di Singapura lagi tenang. Di Malaysia lagi naik karena ada mutasi yang baru, variasi yang baru. Terus gimana ya di Indonesia? Puji Tuhan di Indonesia masih terkendali. Peningkatan kasus hanya 450. Saat ini kita masih di bawah, walaupun diprediksi ada gelombang ketiga di awal 2022 karena liburan akhir tahun. Terus bagaimana? Kasus naik turun, gelombang demi gelombang, ada mutasi virus baru. Kapan sebenarnya pandemi ini tuh bisa kelar? Jadi ada satu hal yang harus kita pahami dulu ini Bapak Ibu. Selama masih ada virus COVID-19 dan masih ada negara lain yang punya kasus COVID-19, pandemi masih akan terus ada. Jadi walaupun sekarang kita kasus lagi turun tapi di Eropa lagi tinggi, naik turun nanti di Indonesia akan jadi hal yang biasa. Pasti terjadi. Jadi biasa kita naik turun selama pandemi masih ada, selama negara lain masih punya kasus COVID-19, naik turun kasus itu hal yang biasa. Jadi kita harus bagaimana? Kita harus berdamai dengan virus corona. Gimana dong caranya? Apakah artinya kita pasrah? Ya udahlah kena lah, pasti kena juga. Ya enggak juga. Berdamai bukan artinya kita pasrah. Kena ya kena lah, enggak gitu ya Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Kita perlu bangun pilar-pilar pertahanan nih, kayak kalau ada bangunan ada pilar-pilar. Jadi kita bukan pasrah, ya udahlah kena lah. No, kita juga aktif, kita bangun pilar-pilar pertahanan supaya kita bisa berdamai dengan virus corona ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita perlu vaksinasi, kita perlu protokol kesehatan dan pola hidup sehat. Mungkin kita udah sering dengar ya selama 1,5 tahun ini 3 hal ini. Tapi memang hanya 3 hal ini yang kita butuhkan untuk kita berdamai dengan virus corona. Kita bahas satu-satu ya. Kita lihat efek vaksinasi. Kenapa sih vaksinasi itu penting banget? Ini kita lihat orang yang sehat. Kemudian suatu hari dia kemasukan sebuah virus, katakanlah virus corona. Lalu virus ini akan berkembang biak di tubuh karena tubuh nggak punya pasukan untuk melawan. Karena tubuh belum kenal virus corona ini seperti apa. Jadi begitu virus itu masuk ke tubuh kita, tubuh baru lihat, oh musuhnya kayak gini ya. Lalu dia baru bangun antibodi. Antibodi itu pasukan dari dalam tubuh, sel dari dalam tubuh untuk bunuh si virus. Jadi tubuh kita baru bikin antibodi. Baru bikin, habis itu baru dibunuh virusnya. Tapi kitanya udah keburu sakit. Nah, lalu setelah kita sakit, antibodi dibentuk oleh tubuh, terus virusnya dimakan, dibunuh, lalu kita sembuh. Tapi itu kalau sembuh. Kenyataannya kita tahu kalau tidak semua orang yang kena virus COVID bisa sembuh. Tapi bisa kalau misalnya kita kena virus COVID, habis itu tubuh kita membangun antibodi, virusnya dimatikan, kita sembuh.
Nah, Bapak Ibu, dengan vaksinasi itu meniru cara kerja ini. Jadi, kita bisa punya antibodi tanpa kita perlu sakit duluan. Jadi, kita dimasukin virus yang lemah, virus yang udah dimatiin, cuma supaya tubuh kita itu kenalan. Oh, ini virusnya. Terus tubuh kita membangun antibodi, membangun pasukan, supaya suatu hari kalau ada virus beneran masuk, tubuh kita tuh udah punya pasukan untuk makan si virus. Sekarang kita lihat, kalau tubuh kita udah punya antibodi, ketika virus yang sama masuk, tubuh kita udah punya pasukannya. Jadi sebelum virus itu berkembang biak, udah dimakan duluan sama antibodi. Jadi kita bisa melihat kalau belum vaksin, virus akan berkembang biak, kita akan jadi sakit. Tapi kalau sudah ada antibodi, begitu virus masuk, belum sempat berkembang biak, dia udah dimakan sama antibodi. Makanya kenapa kita perlu vaksin. Jadi vaksin itu mencegah sakit, atau kalaupun kena, kita nggak sakit berat. Beratnya sampai 2 kali. Dan mencegah kita menularkan orang lain. Kalaupun kita ketularan, kita kena, kita akan lebih sedikit virus yang kita tularkan kepada orang lain. Kemudian mencegah mutasi virus. Jadi kalau tadi kita dengar mutasi baru, mutasi baru, mutasi baru. Kalau kita dan semua orang divaksin, itu bisa mencegah mutasi virus. Tapi kalau cuma kita yang divaksin, nggak terlalu berguna sebetulnya. Makanya sering disebut-sebut kekebalan kelompok. Ilustrasinya adalah seperti ini. Kalau dalam satu kompleks kita, kebakaran, semua kebakaran rumah, lalu kita cuma semprot rumah kita doang, percuma kan? Nanti pun rumah kita akan kebakaran lagi, karena rumah yang lain nggak disemprot. Sama, kalau kita dan semua orang divaksin, itu bisa mencegah mutasi virus yang akhirnya mengakhiri pandemi. Sama seperti pandemi-pandemi yang ada di dunia dulu, semua bisa berakhir karena vaksinasi. Jadi Bapak Ibu yang belum vaksin, segera vaksin. Kalau ragu, konsultasi. Jangan sampai tidak vaksin karena ragu-ragu. Nah, sekarang yang lagi rame booster nih. Perlu nggak sih booster ketiga? Untuk lansia, penelitian menunjukkan booster itu perlu. Terutama lansia dengan komorbid. Komorbid itu darah tinggi, kencing manis, obesitas, asma, dan lain-lain. Kenapa? Karena memang pada lansia, efektivitas vaksin lebih rendah daripada pada dewasa muda. Nah, tapi jangan khawatir, Kementerian Kesehatan sudah menjadwalkan awal tahun 2022 akan dilaksanakan booster untuk lansia. Jadi kalau sudah ada nanti sudah bisa segera booster. Karena itu salah satu pilar kita untuk berdamai dengan corona. Kemudian protokol kesehatan. Ini harus udah nempel ya di otak kita, udah 1,5 tahun kita pandemi. 5M ini sudah harus menjadi gaya hidup. Kalau kita mau berdamai dengan corona, kita juga harus menerapkan 5M ini menjadi gaya hidup kita. Supaya kita bisa hidup berdampingan tanpa kita kena sakit. Atau kalaupun kita sakit, kita kena, kita nggak sakit berat. Karena virus yang masuk ke dalam tubuh kita itu cuma sedikit. Dibandingkan kita tidak menerapkan 5M, bisa jadi virus yang masuk ke badan kita itu banyak. Dan kita jadi kewalahan. Apa aja 5M itu? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, jadi kalau ada ramai-ramai jangan disamperin, dan mengurangi mobilitas, mengurangi pergi-pergi yang nggak perlu. Apalagi kalau weekend ke mall rame, jangan. Emangnya masih perlu? Kan kasus udah turun, kita udah santai. Ingat, pandemi masih ada. Kasus bisa naik kapan aja, jadi kita tetap harus menjaga diri. Sudah terbukti menggunakan masker itu menurunkan resiko terinfeksi itu sampai 53%. Mencuci tangan juga 53% dan menjaga jarak 25%. Mungkin menjaga jarak paling kecil tapi lumayan gede juga sebenarnya ya 25%. Jadi protokol kesehatan ini masih penting, masih perlu dan akan selalu harus menjadi gaya hidup kita sampai beberapa waktu ke depan, sampai pandemi betul-betul berakhir dari dunia ini. Ini ada ilustrasi bagaimana masker itu bisa melindungi, menutupi supaya droplet atau air liur seseorang yang sakit itu nggak keluar. Ini ketika seseorang berbicara ya. Bisa dilihat di sini kalau nggak pakai masker ini banyak butiran-butiran liur yang keluar. Ini kalau pakai masker bedah hampir nggak ada ya, bersih.
Lalu bagaimana kalau batuk? Kita lihat ya kalau batuk. Kalau batuk, ini masker 1 lapis masih banyak yang kabur, percikan liurnya. Sementara masker medis hampir enggak ada. Masker bedah ya. Kita lihat lagi kalau bersin. Bersin yang paling kenceng ya daripada yang lain. Kita lihat kalau nggak pakai masker, segini banyak yang keluar. Kalau pakai masker bedah hampir nggak ada. Jadi masker itu efektif untuk mencegah penularan. Paling efektif dan paling mudah sebetulnya. Nah, tapi masker ada syaratnya, jangan sembarangan pakai masker. Mungkin kita pakai masker tapi maskernya tidak betul, sama aja tidak melindungi. Jadi masker itu pertama harus ketat dan pas di wajah. Seperti ini ya, dari hidung sampai dagu, lalu sebelah sini juga ketat. Gimana cara taunya kita ketat? Ketika kita pakai, kita taruh tangan kita di samping masker, lalu kita bernafas. Kalau kita merasa ada udara, berarti itu maskernya kurang ketat. Artinya ketika kita hirup nafas, udaranya nggak semuanya tersaring. Ada yang nyelip dari lubang-lubang sini. Jadi jangan sampai ada udara yang nyelip, ada udara yang kabur. Jadi harus ketat. Tidak boleh kendor seperti ini. Begitu. Kemudian minimal 3 lapis, mau kain, mau disposable minimal 3 lapis. Kemudian bisa bernafas dengan mudah. Bapak Ibu, masker tidak membuat kita kekurangan oksigen, juga tidak membuat kita kebanyakan karbon dioksida. Masker harusnya bisa membuat kita tetap bernafas dengan mudah. Jadi, kalau kita merasa sesak, solusinya ganti masker. Cari masker yang lain yang kita bisa bernafas dengan mudah. Jangan sampai nggak pakai masker. Tapi untuk lansia, kalau ada kegiatan yang resiko tinggi, yang banyak orang, yang indoor, disarankan pakai masker medis. Jangan pakai masker kain atau masker disposable biasa. Usahakan masker medis juga terdaftar di Kemenkes. Kemudian jangan lupa ganti masker kalau udah basah atau kotor atau lebih dari 4 jam. Dan yang terakhir, gunakan sebagaimana mestinya. Artinya kalau masker yang sekali pakai, jangan dicuci. Atau kalau masker kainnya udah lama, bentuknya udah nggak jelas, itu juga sebaiknya dibuang. Karena kemungkinan kemampuan penyaringannya udah nggak bagus. Jangan lupa, masker jangan sampai hidungnya kelihatan sedikit, apalagi kelihatan semua. Dilepas-lepas, atau ditaruh di dagu untuk minum, habis itu naikin lagi. Nanti mau makan, turunin lagi ke dagu, lalu naikin lagi. Bapak Ibu, itu malah membuat kita terinfeksi. Karena dagu kita ada kuman. Lalu kita turunin masker kita jemput kuman-kuman yang ada di dagu, terus kita bawa ke hidung, kita hirup. Nah, jadi ini malah berbahaya. Jadi sebaiknya dilepas aja. Kalau mau makan dilepas, disimpan dengan baik, setelah makan dipakai lagi. Cuci tangan, sederhana, murah, tapi manfaatnya besar. Kapan harus cuci tangan? Sesering mungkin. Terutama, tapi kalau misalnya kita lagi di supermarket, pegang-pegang-pegang, ya nggak usah setiap kali cuci tangan. Tapi jangan pegang muka. Jadi kapan harus cuci tangan? Setelah pegang-pegang barang umum, dan sebelum pegang-pegang muka. Pucuk mata, batuk, pegang hidung, pegang mulut. Setelah pegang bagian depan masker, setelah buang masker, itu harus cuci tangan. Karena pintu masuk kuman kan ada di muka kita, di mata, hidung, dan mulut. Jadi sebelum tangan kita yang kotor pegang-pegang muka, harus cuci tangan. Pakai apa? Sabun atau hand sanitizer. Yang perlu kita perhatikan, hand sanitizer-nya nggak boleh cuma sedikit ya, ibu-ibu, bapak-ibu. Karena walaupun pakai hand sanitizer, kita harus 20 detik juga cuci tangannya. Jadi kalau pakai yang semprot, cuma 2 kali semprot, baru 2 detik udah kering. Kurang, jadi kumannya nggak mati. Harus yang banyak, sampai basah, lalu kita gosok, selama 20 detik baru itu efektif. Lalu boleh nggak kumpul-kumpul? Prinsipnya begini, tidak ada resiko yang nol. Jadi kalau misalnya kita kumpul, kita harus ingat, harus tahu kalau memang ada resiko. Kalau mau nol ya jangan kumpul-kumpul. Tapi kalau kita mau kumpul-kumpul artinya pasti ada resiko. Tapi bisa kita tekan resikonya. Bisa diminimalkan dengan namanya protokol VDJ. Itu adalah ventilasi, durasi, dan jarak.
Kalau ketiganya dipenuhi, resiko penularan itu rendah. Kalau satu tidak dipenuhi, resiko naik. Dua tidak dipenuhi, makin naik. Tiga-tiganya nggak dipenuhi, resiko tinggi. Jadi kalau mau kumpul-kumpul, ingat protokol VDJ. Usahakan semuanya dipenuhi. Jarak kita sudah tahu ya, menjaga jarak ya. Semakin jauh ya semakin baik. Durasi semakin sebentar, semakin baik. Nah, ventilasi ini adalah hal yang paling bisa kita usahakan. Ventilasi itu seperti apa sih maksudnya? Ventilasi itu aliran udara. Kita lihat di sini ya, ruangan yang ventilasinya buruk, ruangan indoor, jendela ditutup, pintu ditutup, tidak ada fan, tidak ada air purifier, itu adalah ruangan berventilasi buruk. Kalau ada satu orang yang punya virus corona, kemudian virus itu akan menyebar dan padat gitu di satu ruangan. Jadinya konsentrasi virusnya itu tinggi. Dan kita lihat sampai 1 jam ke depan pun virusnya masih ada di ruangan itu. Bahkan dikatakan sampai beberapa hari juga bisa masih ada. Dibandingkan dengan ruangan berventilasi baik. Kalau jendelanya dibuka, ada kipas angin juga akan membantu memperbaiki ventilasi. Ada air purifier, itu ventilasinya lebih baik. Kita lihat virusnya lebih sedikit. Dan 1 jam kemudian virusnya sudah tidak ada. Jadi usahakan ventilasi yang baik. Hindari pertemuan yang indoor. Eh, Prioritaskan yang outdoor. Atau buka pintu, buka jendela, pasang kipas angin, pasang air purifier, itu semua bisa membantu. Ini adalah hal-hal protokol kesehatan yang tidak tepat. Kita pas pakai sarung tangan tapi malas cuci tangan. Jadi ini mendingan nggak usah, mendingan nggak perlu pakai sarung tangan tapi ingat cuci tangan. Kemudian minum obat atau vitamin sembarangan. Semua yang ada di grup WhatsApp grup semua dilakukan. Nah, ini bisa berpotensi berbahaya. Jadi malah merugikan kita. Atau pakai face shield tapi nggak pakai masker. Face shield tidak bisa melindungi kita. Face shield boleh dipakai sebagai tambahan, tapi dia tidak bisa menggantikan masker. Jadi pakai masker aja. Kemudian yang terakhir, semprot-semprot semua. Tapi abai 5M dan VDJ. Semprot-semprot itu boleh aja. Bersih-bersih itu perlu. Tapi yang terutama dan terpenting tetap 5M dan VDJ. Jadi itu yang harus nempel di otak kita, itu yang harus jadi gaya hidup kita sebetulnya. Nah, kemudian yang terakhir, tapi tidak yang sepele, itu pola hidup sehat. Kesannya klise ya, dari dulu juga kita dengar pola hidup sehat itu penting loh. Tapi sebenarnya pola hidup sehat itu jadi salah satu pilar yang penting kita untuk berdamai dengan virus corona. Seperti mobil kalau nggak dirawat kan onderdilnya jelek ya. Kalau dirawat onderdilnya pasti lebih bagus. Ya sama, tubuh kita juga begitu. Kalau tubuh kita onderdilnya bagus, kalau ada virus masuk, kita lebih punya modal untuk mematikan si virus. Tapi kalau kita onderdilnya aja jelek, ketika ada virus masuk ya, kita beresiko lebih tinggi untuk sakit berat. Jadi, yang sederhana aja, pola hidup sehat itu mulai dari makanan. Makanan apa aja yang harus kita makan setiap hari? Buah, sayur, karbohidrat, dan protein. Protein ini juga penting. Telur, ayam, ikan, kacang-kacangan, ini semua harus kita makan setiap hari. Kemudian olahraga. Penelitian juga menunjukkan orang yang rajin rutin berolahraga itu berisiko lebih rendah untuk kena COVID berat. Nah, jadi Bapak Ibu boleh mulai rutin berolahraga. Olahraganya nggak usah yang berat-berat, senam aja, jalan, kalau kuat sepedaan-sepedaan, yang bisa ditoleransi. Tapi harus rutin. Rutin tuh kira-kira 2 hari sekali olahraga. Kemudian cukup tidur. Tidur ini juga penting sekali. Karena kalau kita kurang tidur, tubuh kita itu mengeluarkan hormon yang bikin tubuh kita itu meradang. Jadi lama-lama bisa rusak juga. Jadi cukup tidur 7-9 jam sehari. Hindari stres. Ini tentu suatu hal yang cukup sulit ya, tapi bisa kita usahakan sebenarnya. Berdoa, latihan pernafasan, melakukan hobi, hal-hal yang bisa kita lakukan memang untuk menghindari stres. Kemudian jangan lupa minum obat dan kontrol penyakit rutin. Kalau punya darah tinggi, jangan sampai nggak kontrol, jangan sampai nggak minum obat. Kencing manis, semua harus minum obat rutin. Supaya penyakit-penyakit itu tidak membuat kerusakan pada organ tubuh kita. Dan yang terakhir, jaga berat badan ideal.
Penelitian menunjukkan berat badan berlebih meningkatkan resiko COVID berat. Jadi kita harus jaga berat badan kita supaya ideal. Sekian, terima kasih. Mungkin boleh tanya jawab aja kalau ada pertanyaan yang belum saya paparkan. Oke, silakan Silakan. Bapak Ibu untuk Bapak Ibu untuk menjawab. bertanya. Silakan Bapak Ibu yang mau tanya. Pada ya Marlene Willy ya nama saya. Iya, halo Om. Ya, Marlene mau tanya ya, lagi kasus-kasus COVID-nya meningkat pada waktu itu ya. Kita melihat bahwa orang-orang yang obesitas itu paling banyak yang meninggal ya. Kenapa Iya. ya? Dampaknya kenapa ya? Apa pemicu atau gimana itu? Jadi obesitas itu memang salah satu yang dianggap komorbid ya Om. Jadi memang beresiko mengalami COVID berat. Salah satunya memang karena sel-sel radang itu atau reaksi peradangan itu lebih hebat pada orang yang obesitas. Jadi sebenarnya yang membuat membunuh dari COVID itu bukan si virusnya doang. Jadi kadang-kadang kita tahu orang udah negatif kok masih bisa meninggal. Karena sebenarnya yang bikin meninggal itu salah satunya adalah peradangan yang dia buat dalam tubuh kita. Jadi komplikasi-komplikasinya yang kemudian menyebabkan kematian. Nah, pada orang yang obesitas, peradangan itu lebih hebat. Jadi lebih susah dikendalikan. Begitu. Kira-kira begitu. Yang tergolong obesitas tuh apa? Berat badannya naik berapa? Nah, itu harus hitung, Om. Jadi nanti ada, jadi kita harus hitung. Kita jadi belajar cara menghitung ya. Menghitung berat badan dan tinggi badan. Jadi rumusnya adalah berat badan dibagi berat badan dalam kilogram ya, berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter di kuadrat. Jadi misalnya saya beratnya 60 saya bagi dengan tinggi badan saya dalam meter 1,56 itu di kuadrat. Nanti kan keluar tuh angkanya. Nah, yang dihitung overweight ya, overweight belum obesitas itu 25 sampai 29,9. 30 itu sudah masuk obesitas. Jadi 30 ke atas itu sudah masuk obesitas. Saya masuk overweight sih, saya mesti diet. Jadi kalau normal adalah 18,5 sampai 24,9. Itu cara menghitungnya. Jadi misalkan aja nih ya, ini contoh aja ya, berat badan saya misalkan nih ya, berat badan saya berapa? Saya ini 62 ya. 62. Di badan saya 100 dalam meter ya. Dalam meter, jadi 1, meter, Om. Tinggi badan kan 168 ya, jadi 1,68 ya. Di kuadrat. Dibagi ya. Kali Jadi 2. Dibagi Om, kali 2. Ya. 2 kali. Dikuadratkan Om tinggi badannya. Ya, dibagi dulu. Dikuadratkan kan, dibagi dulu. Yang dikuadratkan tinggi badannya doang Om. Jadi Om 62 dibagi berapa tadi? 1,68 dikali 1,68 begitu. Oh, gitu. 1,68 kali. Jadi ideal. 1, ideal. Berapa Om? 2,82. Jadi berapa tuh? 62 bagi 62 dibagi 2,82. Bagi 2,82. Ideal. Berapa Om? Bentar. Saya hitung dulu. Jadi susah. 6. Bentar ya. 62 dibagi 2,82 sama dengan 21,9. Kurang dong berarti. Kurangi. 21,9 bagus Om. Jadi 18,5 minimal, maksimal 24,9. Jadi Om ideal. Mantap. 18,5 minimal. Ya, di bawah itu underweight. 18,5 minimal ya. Ya, sampai 24,9.
24,9. Oh, 25 sampai 29 tuh overweight ya. Di atas 30 obesitas. Oh, gitu. Betul. Wah, Aduh, baru nih bagus ini. saya 26. Coba yang lain 26. barangkali mau ngitung. Wah, tipis loh Soroika. Kurangin dikit aja lagi. Dokter Iya. Marlen, saya tanya ya. Ya. Saya habis kena COVID itu, saturasi saya sudah bagus. Mm-mm. Tapi yang satunya itu kok turun terus gitu, dokter. Apanya yang turun, Bu? Saturasi itu kan sudah bagus saya, sudah Iya. 90 gitu. Tapi yang satunya itu kok tambah turun gitu, 70, naik 72, turun 70, 69 gitu. Oh, satunya itu detak jantung ya, Detak Bu ya? jantung, itu kenapa itu? Detak jantung itu masih normal, Bu. Jadi 60 sampai 100 itu masih normal. Jadi itu memang fluktuatif karena kita ngomong naik, kita jalan naik, ntar kita tenang turun gitu. Jadi masih Oh. normal. Itu memang fluktuatif. Saturasi yang bagus kalau sudah sehat berapa, dokter? Minimal 95. Oh, kalau 97 bagus ya sudah. Bagus. Oh, makasih dokter. Iya, sama-sama. Udah nggak ada gejala sisa ya, Bu? Berarti udah Nggak fit. ada, tapi cuma masih lemes sama rambut rontok. Iya, itu wajar. Itu namanya long COVID. Oh, Wajar sih, iya. Bu. Bisa sampai beberapa bulan. Waduh ya. Semangat, Terima Bu. kasih dokter ya. Malen, saya mau tanya ya, Tante Iya, Rina. iya Tante. Malen, itu tadi kan obesitas yang Ya. ininya ya. Itu sama juga dengan diabetes sama darah tinggi segala nggak, kolesterol? Efeknya maksudnya ya? Iya. Ya, efeknya sama kira-kira Tante. Jadi itu memang dihitung komorbid juga. Oh. Jadi Iya, termasuk komorbid, tapi dia punya ininya akibatnya itu sama beratnya gitu ya. Iya. Sama karena salah satunya salah satu komplikasi dari COVID juga misalnya meningkatkan gula darah, kemudian mengentalkan darah. Jadi kalau orang normal aja jadi begitu, apalagi yang sudah punya diabetes, darah tinggi. Kemudian biasanya yang punya diabetes dan darah tinggi juga kesehatan organnya sudah tidak seoptimal yang nggak punya, Yang karena normal. kan semua kencing manis dan darah tinggi kan semua merusak organ, jadi akan menurunkan performa organ. Nah, jadi itu juga memperberat. Tapi jangan khawatir kalau punya itu nggak apa-apa, masih ada pilar yang lain. Yang penting jangan lupa minum obat rutinnya, jangan sampai ketinggalan dan kontrol. Jadi kita harus jaga supaya dia tetap stabil. Oh, gitu ya. Tapi Iya, itu nggak satu-satunya ya. Jadi maksudnya bukan kalau punya kencing manis pasti berat, enggak. Kan ada pilar yang lain. Ada vaksinasi, ada pola hidup sehat, ada prokes. Itu semua kalau dipenuhi saling membantu untuk menopang jangan sampai kita sakit berat. Gitu, iya. Tante. Iya deh. Makasih ya, Marin. Sama-sama. Marlin, aku mau tanya. Boleh. Saya punya teman, dia takut divaksin karena dia punya asma berat. Jadi mau datang ke gereja takut, mau karena ada itu yang lindung-lindung gitu. Peduli lindungi. Iya. Peduli lindungi. Ini mau gelut. Jadi dia takut, dia tanya ke dokter, "You nggak boleh suntik," katanya. Karena you itu asmanya berat katanya. Dia bilang sama saya, "Aduh sedih," katanya. Saya bilang, daftar aja sama Elvis, tanya gimana caranya gitu. Saya rindu mau kebaktian katanya. Tuh bagaimana tuh dokter itu Marlin kalau caranya tuh supaya dia bisa masuk ikut kebaktian gitu. Jadi caranya memang kalau punya komorbid, salah satunya kan asma berat, itu justru wajib kudu harus divaksin. Karena kalau misalnya dia nggak punya itu satu pilar vaksinasi, wah itu resikonya besar. Karena kan asma menyerang paru-paru, COVID juga menyerang paru-paru kan. Jadi dia harus divaksin. Asma itu boleh divaksin. Syaratnya saat vaksin tidak sedang serangan. Oh gitu. Jadi kalau dia masih setiap hari serangan, nomor 1 pergi ke dokter paru supaya asmanya terkontrol dulu, jangan sampai dia kambuh. Nanti kalau udah lama nggak kambuh, pergi vaksin, boleh dan harus.
Oh, gitu ya, Marlin ya. Gitu. Oke, Iya, terima jadi kasih. semangat, ayo vaksin. Ponakan saya juga asma, ipar saya juga asma. Udah vaksin tuh enggak apa-apa, Bu Ana. Jadi kasih tahu temannya, tenang aja. Memang benar kata dokter Marlin, malah harus gitu ya. Aman Tapi kok. tapi teman saya takut banget. Ya Kata kalau dokter takut ya katanya hilangin nggak dulu boleh lah katanya. takutnya. Kalau takut Ya, konsultasi ke dokternya dokter supaya Tapi dia dokter dokter lain. udah kasih konsultasi sama penjelasan. dokter. Dokter bilang nggak boleh, nggak boleh katanya Oh, gitu. harusnya boleh sih. Iya. Asma harus vaksin. Iya. Tapi ya itu syaratnya Kalau asmanya lagi kambuh ya yang harus terkontrol. Boleh, harus Oke. ya. Oke. Terima kasih Ya. Marlin. Ya, Tuhan berkati. Sama-sama. Marlin mau nanya Yes. ya Tante. Itu Boleh. kan virus kan bisa melalui hidung, mulut, dan mata kan. Nah selama ini kan mata kurang dilindungi ya. Jadi ya gimana? Dulu kan Tante beli facial ya. Tapi ya, ada facial. yang bilang percuma kalau masih ada lubang bisa masuk dari atas, dari samping, dari bawah gitu. Jadi Tante juga jadi bimbang apa iya gitu. Karena kalau pakai facial yang agak ketutup kayak helm gitu, Tante ada kan di atas tertutup. Cuman di sini yang enggak kan. Sampai yang di sini lubang juga ada. Jadi kalau yang agak tertutup justru kita pusing ya karena dia tuh ada karet di sini ya. Nekan. Lama. Kalau yang nggak pusing ya cuma kayak kacamata itu, tapi katanya nggak efektif. Benar apa tidak sih nggak efektif? Jadi tergantung dari kegiatan kita yang mau kita lakukan, Tante. Jadi mata itu bisa menjadi penularan karena dia kan basah ya, mukosa namanya. Jadi dia bisa masuk lewat tangan yang kotor. Atau ketika ada orang ngomong nggak pakai masker, atau batuk atau bersin itu muncrat ke mata. Masuk, pluk ke mata. Nah, tapi kalau misalnya kita cuman ketemu teman sama teman, sama-sama pakai masker, itu kan hampir nggak mungkin terjadi droplet terbang ke mata. Makanya biasanya pakai face shield sampai ketutup itu yang kerja di bangsal COVID atau di UGD COVID yang menangani pasien COVID. Karena pasien COVID kan nggak pakai masker. Kemudian misalnya mau pasang alat nafas, itu bisa muncrat, bisa dia bisa masuk mata. Tapi kalau kita seperti kegiatan biasa-biasa gini sebetulnya nggak perlu. Karena hampir nggak mungkin lah terjadi, karena kan semua orang juga pakai masker ya. Kecuali orang benar-benar buka masker terus batukin kita depan mata. Nah, itu baru bisa masuk mata. Tapi kalau misalnya cuma ketemu, ngobrol, sama-sama pakai masker, apalagi jaga jarak, enggak sih. Nggak perlu pakai face shield gitu. Iya, Tante pakai kacamata. Iya. Kacamata lebih mungkin yang dari kayak tangan sebenarnya. Tangan kita kotor. Kita habis pegang-pegang kita lupa kan gatel kita main. Nah, makanya cuci tangan harus jadi kebiasaan supaya kita nggak lupa. Pas kelepasan pegang mata tangannya udah bersih gitu. Makanya harus jadi gaya hidup. Oke. Thank you Marlin. Oh iya, satu lagi Marlin. Ini kan tadi kan Marlin bilang Januari ya, kan kita udah dapat booster ya rencananya ya. Yang Tante mau tanyakan adalah misalnya kita vaksin ke-1 dan ke-2 kan pakai Sinovac. Terus boosternya merek lain boleh kan? Boleh merek lain, boleh sama. Jadi nanti tergantung. Jadi kemarin saya baca dari Kemenkes itu mereka bilang mereka belum ditentukan, bisa sama bisa beda. Tapi mau sama mau beda, itu dua-duanya sama-sama memberikan booster. Jadi sama-sama efektif gitu. Jadi boleh sama, boleh beda, nanti tergantung mana yang tersedia. Yang penting booster aja. Sama-sama efektif. Ya, oke. Oh, satu lagi vitamin. Yang belakangan ini kalau kita beli di online kan banyak toko-toko online yang jual yang palsu ya. Jadi tentu tuh vitaminnya sebenarnya udah habis, tapi jadi nggak berani beli. Tadinya belinya di Tokopedia gitu kan. Karena banyak yang beredar kayak begitu, jadi Tante agak takut. Cuman kalau beli di apotek itu merek-merek tertentu yang kita biasa minum tuh nggak ada. Apakah ada info-info Marlen? Sebagai dokter mungkin di mana ya? Belinya Tante maksudnya di mana? Tempat belinya yang lebih aman.
paling aman sih memang di apotik. Tapi Ya. ini mah bukan aku dari sebagai dokter ya. Aku kalau beli juga online sih. Tapi lihat review, lihat. Jadi cari toko yang reviewnya bagus. Jadi kalau misalnya nipu-nipu kan harusnya reviewnya jelek. iya, lama-lama kelihatan sih kalau misalnya dia nipu gitu. Oke. Dokter, Harus saya jeli mau ya tanya. berarti ya. Iya. Oke, Marlene, terima kasih. Iya, Tante, sama-sama. Dokter Marin, saya mau tanya, saya udah Boleh. usia 60, saya udah vaksin 3 kali, apakah sudah aman? Karena saya mau ke gereja nih, anak-anak nggak kasih, katanya mama udah tua, udah 80, nggak boleh keluar-keluar. Saya Kalau anggap udah ya, kalau misalnya udah vaksin 3 kali, tentu lebih aman daripada cuma vaksin 2 kali. Tapi nggak ada angka pastinya. Artinya begini, kalau misalnya 2 kali, ini 50% nih kemungkinan kena. Kalau 3 kali nih cuma 30%, nggak ada begitu, karena respon setiap orang juga berbeda. Tapi kalau udah vaksin 3 kali, ya pasti lebih aman daripada vaksin 2 kali. Kemudian, tadi yang saya bilang, kalau misalnya mau ke gereja, artinya kan kumpul-kumpul, itu resiko pasti lebih tinggi daripada cuma di rumah. Tapi resiko bisa kita minimalkan, pakai masker yang baik, kemudian tadi pola hidup sehat, jaga jarak sampai gereja, jangan sampai berkerumun, kemudian protokol kesehatan di gereja kan juga sudah dipersiapkan dengan baik. Artinya harus kita sendiri dan keluarga yang menimbang-nimbang resiko. Tapi kalau misalnya tadi syarat-syarat kita udah penuhi, itu sebetulnya resikonya cenderung lebih rendah. Tapi apakah, jadi kembali kepada kita mau memilih mengambil resiko itu yang rendah atau enggak. Jadi saya nggak bisa ngomong, itu aman atau enggak. Saya cuma bisa bilang resikonya rendah kalau sudah kita lakukan semuanya. Tapi nggak bisa nol soalnya. Jadi tetap harus ibu dan keluarga sendiri yang memutuskan. Kalau saya pribadi, kalau udah vaksin 3 kali, dengan lalu sudah benar-benar menerapkan protokol kesehatan, mungkin sekali-sekali saya berani karena resikonya rendah. Tapi lihat-lihat kasus juga, kalau kasus masih setenang ini. anak nggak kasih saya keluar. Gitu. Saya bilang udah aman kalau udah vaksin 3 kali. Nah, ya itu aman sih, dibilang aman sampai resiko 0 nggak bisa, Bu. Resikonya lebih rendah, iya. Jadi tetap itu harus pertimbangan masing-masing begitu. Karena resiko nggak bisa 0, tapi lebih rendah bisa. Itu kira-kira. Jadi tetap harus jaga ya. Betul, jaga tetap harus. Selama pandemi masih ada, jaga tetap harus. Masih ada yang mau bertanya? Bapak Ibu, apakah masih ada yang mau bertanya? Kira-kira berapa pertanyaan lagi ya? Yang waktunya. Saya mau tanya Dokter Marlene. Boleh, Bu. Kemarin adik saya di Malang, di Jawa Timur, vaksin. Pulang vaksin 3 hari kemudian dia malah kena COVID. Sampai habis oksigen 3 tabung yang gede itu. Karena memang dia punya komorbid ya. Itu kenapa gitu itu? Nah, jadi begini. Dari kita kena virusnya masuk ke tubuh kita, sampai kita jadi sakit, itu maksimal 2 minggu. Bisa 3 hari, bisa 5 hari, bisa 2 minggu. Jadi kalau misalnya ada ibu kena, misalnya tanggal 14 misalnya kenanya ya, sakitnya maksudnya, sakitnya tanggal 14, bisa jadi dia udah kemasukan virus itu tanggal 1. Jauh sebelum dia vaksin, tapi gejalanya belum muncul. Nah, lalu orang ini nggak sadar kan, dia udah sakit, udah kena, lalu dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nggak sakit, lalu tanggal 11-nya vaksin. Karena kan nggak sakit, tapi sebenarnya udah punya virusnya di dalam tubuh. Jadi udah kena. Jadi bukan dari vaksin, tapi memang virus hidup. Kalau vaksin kan virus mati. Lalu divaksin lah. Lalu 3 hari kemudian muncul gejala.
tapi divaksin nggak divaksin akan muncul gejala karena udah keburu kena duluan di tanggal 1. Gitu. Jadi kebetulan aja, kebetulan sudah terinfeksi, belum ada gejala, pergi vaksin. Iya, iya. Terima kasih. Saat sakit vaksin nggak vaksin itu tidak mempengaruhi keparahan penyakit. Iya. Tapi berpotensi mengurangi efektivitas vaksin. Jadi sebenarnya sayang vaksinnya, cuman ya nggak apa-apa juga kan, nggak tahu. Iya, iya. Terima kasih, Dokter Marlen. Ya. Marlen, kalau begitu kasusnya, misalnya udah keburu vaksin tapi nggak efektif nih, berarti dia harus ngulangin berapa kali? 3 kali dong. Berarti nggak dianggap yang pertama. 2 ya. Ulang 2 kali lagi. Sampai saat ini sih belum ada rekomendasi tidak dianggap karena aduh putus-putus. Suaranya putus-putus. Soalnya iparku sama adikku juga sama. Saya matiin kamera kali ya. Ya. Suaranya udah jelas belum? Jelas. Suaranya jelas. Suaranya jelas. Suaranya jelas kok. Sekarang udah jelas, tadi putus-putus ya? Ya. Oh, ya biasalah internet. Iya. Suaranya sih kedengeran sih. Coba saya ganti gambarnya nggak ada. Ya, sudah. Gambarnya. Iya, saya matiin kamera supaya suaranya lebih jelas kayaknya internet. Oh gitu, oke. Nah, adik saya sama ipar saya juga sama. Habis vaksin besokannya dia demam. Jadi seperti Dokter Marlen bilang, pasti dia udah kena virus duluan, cuman nggak sadar dan dilakukan vaksinasi. Cuman kalau misalnya vaksinasinya jadi nggak efektif, berarti kan dia harusnya divaksin 3 kali dong ya? Atau jadi, tetap 2 kali akan memadai? Jadi belum ada rekomendasi yang bilang kalau ini harus diulang karena tidak efektif. Enggak juga, belum ada. Jadi dia berpotensi kurang efektif. Makanya kita waktu vaksin harus dalam keadaan sehat. Tapi kalau seperti kasus-kasus yang pas vaksin ternyata udah sakit, belum ada rekomendasi untuk diulang. Karena memang belum ada penelitian yang pasti kalau, ini pasti gagal nih vaksinnya. Enggak juga. Karena sebenarnya dari sakit pun dia bisa mendapatkan antibodi. Jadi sampai saat ini sih belum ada. Iya. Jadi tapi memang tahun depan kalau misalnya cakupan vaksinasi kedua itu sudah di atas 50%, kemungkinan akan diadakan vaksin booster untuk masyarakat umum. Jadi ya, karena pandemi ini masih terus berjalan, ada juga kemungkinan kita semua akan di booster mungkin juga gitu. Kalau untuk orang tua itu jadwalnya kapan ya? Saya kurang begitu mengikuti. Untuk pertamanya untuk askes dulu ya? Tenaga kesehatan ya? Nakes ya. Kalau untuk kaleb-kaleb itu kapan ya jadwalnya? Januari juga atau bulan apa ya? Barangkali dokter tahu? Sorry Tante putus-putus. Untuk pertama, untuk apa? Iya, maksudnya untuk tahun depan. Nakes kan sudah berjalan. Nakes sudah berjalan. Rencananya di awal tahun 2022. Suaranya hilang, Marlen. Suaranya hilang. Marlen, suaranya hilang. Iya. Marlen, suaranya hilang. Tadi Ibu Rita nanya mengenai vaksin untuk usia kaleb. Ya, betul. Saya terlempar. Terlempar ke siang. Sinyalnya jelek. Iya, nggak apa-apa. Untuk tanggalnya ya Bu ya maksudnya ya? Bulan mulai. Bulannya. Mungkin tanggal agak susah lah ya. Mulai. Belum ada Bu.
Belum ada ya. Cuma dibilang awal tahun 2022. Tapi ya mungkin Januari mungkin udah mulai mungkin. Itu yang itu pemerintah punya. Marlen, Dokter Marlen, aku mau tanya dong. Ya. Nah, ini kan mengenai vaksin ya. Bagaimana kalau orang yang katup jantungnya lemah, terus divaksin? Boleh. Jadi kalau misalnya dia punya penyakit khusus, misalnya jantung, itu semua harus kontrol dulu ke dokternya, ke dokter jantung. Dipastikan kondisi stabil, tidak sedang serangan, semua bagus, itu boleh vaksin. Kan katupnya lemah pasti denyutnya kan lemah dong. Tetap boleh Tante kalau dia lagi nggak ada komplikasi, misalnya sesek, itu boleh. Nah itu ya kembali ke almarhum mamaku. Mamaku kan dia katup jantungnya lemah. Nah saat itu waktu divaksin itu memang dalam keadaan sehat. Oke ya, divaksin. Terus seminggu kemudian dia demam. Nah terus langsung deh merosot, langsung nggak ada. Vaksinnya apa Tante waktu itu? Sinovac. Sinovac. Kemungkinan besar itu bukan dari vaksin sih Tante, tapi kondisi yang lain. Enggak, waktu nggak divaksin tuh dia sehat banget gitu loh. Dan waktu divaksin itu juga dalam keadaan sehat. Jadi setelah pulang tuh langsung mulai nggak enak dan lain sebagainya. Drop dan seminggu kemudian tuh ya badannya panas dan lain sebagainya gitu. Ya, jadi makanya saya lagi bingung apakah efek dari vaksin atau bagaimana gitu loh. Kemungkinan sih bukan, kemungkinan itu kondisi yang lain yang menyertai barengan aja gitu sama vaksinnya waktu itu. Mungkin ada infeksi yang lain dan. Nah, terus adik saya juga sama, dia kan jantungnya apa ya, saya lupa. Aduh, saya lupa lah dah istilah ke dokternya. Pokoknya setelah dia vaksin, nah pulangnya itu juga dia, waduh luar biasa gitu loh, sampai bukan main gitu. Apa demam ya? Demam, terus jantungnya lebih cepat, kan udah jantungnya lebih deg-degan gitu. Jadi ya makanya saya mau tanya gimana itu gitu, apakah jadi bisa? Kalau vaksin efek samping kan memang ada demam, tergantung jenis vaksinnya ya, jenis vaksin dan merek vaksin. Memang yang aman itu apa tuh? Aman, kalau dibilang aman semua aman, tapi beda-beda. Misalnya kalau Sinovac kan virus mati. Kalau virus mati berarti dia memang kemungkinan menimbulkan reaksinya lebih rendah. Jadi biasanya tuh orang nggak demam biasanya. Jadi tidur terus. Ya saya juga sih lapar terus. Tapi karena dia virus mati, biasanya lebih jarang yang demam. Kalau misalnya AstraZeneca ya, AstraZeneca itu dia pakai virus lain. Jadi dia minjem virus lain, dimasukin sejenis virus COVID. Cuman kan virus yang dimasukin itu hidup walaupun lemah. Jadi dia lebih banyak menimbulkan demam, tapi nggak bikin sakit ya. Cuman maksudnya efek sampingnya demam, pusing, mual itu lebih hebat. Nah, jadi kalau misalnya orang yang sensitif memang ketika dapat vaksin, bisa jadi efek sampingnya lebih hebat. Demamnya lebih tinggi, mual, muntah, nyeri, itu bisa. Tapi apakah menyebabkan kematian? Tidak. Jadi kan sudah diteliti kepada jutaan orang itu aman. Jadi tidak menimbulkan kematian ataupun sakit yang sampai menimbulkan kematian begitu. Ada misalnya kayak Moderna atau Pfizer itu kan jenis vaksinnya mRNA, itu lain lagi dengan Sinovac. Nah dia udah tulis memang ada efek samping radang jantung, tapi kecil sekali. Jadi 2 dari 100.000 kalau nggak salah. Jadi 2 dari 100.000 orang yang disuntik kena tuh, tapi tetap tidak sampai menimbulkan kematian. Jadi mereka juga ada peneliti kan, orang-orang yang kena nih dilihat-lihat tetap penyakitnya ringan, kemudian paling banyak di dewasa muda. Jadi tetap tidak menimbulkan kematian. Dibandingkan dengan radang jantung karena COVID, itu 6 kali lebih besar kemungkinannya. Jadi ya tetap lebih menguntungkan kita vaksin walaupun ada efek samping itu. Begitu. Oke, terima kasih. Jadi kuncinya kalau punya komorbid, konsultasi dulu ke dokternya. Kalau sudah dapat surat aman, vaksinasi itu aman. Marlen, mau tanya. Mama saya kan punya autoimun.
darah tinggi, kencing manis. Sampai sekarang tuh belum berani vaksin. Sama Ciratna itu kan dia juga diabetes. Jadi diabetes sama kolesterol juga lah, mama saya juga diabetes. Jadi sampai saat ini nggak berani vaksin. Mereka posisinya di Amerika nih sekarang. Jadi ya apakah kan udah konsultasi ya ke dokter apa? Ya seperti Maren tadi bilang, kalau dalam keadaan normal nggak kambuh boleh. Cuman kalau Tante lihat ya, kalau yang namanya tekanan darah, misalnya darah tinggi atau diabetesnya itu, kadar gulanya mendadak tinggi atau turun, itu tuh dalam jangka waktu yang agak cepat gitu loh. Jadi kalau kita misalnya kita konsultasi hari ini ke dokter, oke, baik-baik semua, jadi boleh persiapan untuk vaksin. Sedangkan vaksin kan nggak bisa dadakan juga ya, mungkin besoknya lagi. Dan keadaan kesehatannya mungkin udah berubah nih. Ini yang agak fluktuatif. Jadi agak susah, jadi membuat kita kurang percaya diri untuk melakukan vaksinasi gitu. Jadi sebenarnya gimana ya itu? Kira-kira tuh bahaya banget nggak sih kalau misalnya divaksin gitu? Kalau kencing manis, kalau di Indonesia ya, soalnya di Amerika ya, kalau di Indonesia yang diperiksa memang cuma tekanan darah. Kalau kencing manis itu selama dia nggak ada komplikasi akut, artinya yang sampai dia muntah-muntah yang masuk rumah sakit yang gula darahnya sampai 600 atau dia lagi kelainan ginjal, pokoknya dia lagi nggak ada dalam komplikasi akut, nah itu boleh. Jadi di Indonesia juga nggak dicek gulanya berapa. Cuma tekanan yang dicek darah, tekanan darah. Nah, jadi supaya tekanan darahnya jangan sampai naik ya, kita jaga misalnya tidur. Jadi kita kan udah tahu kira-kira apa yang bisa memicu naik turunnya kan. Nah, itu yang kita jaga gitu. Kalau di Indonesia sih nggak dicek. Dan itu sebenarnya untuk jaga-jaga aja supaya jangan sampai terjadi komplikasi yang lebih berat begitu. Tapi sebenarnya kalaupun dia divaksin dalam kondisi darah tinggi itu sebenarnya nggak apa-apa juga. Itu sebenarnya maksimal tekanan darah tinggi itu yang masih bisa ditoleransi itu berapa sih ya? Waktu kita kemarin itu rombongan dari BSD ke Pluit, itu rata-rata tiba-tiba melonjak semua itu tekanan darahnya. Tapi disuruh tunggu 15 menit, ya agak turun sedikit, tapi belum sampai normal itu udah divaksin. Jadi toleransinya maksimal tekanan darah berapa ya? Kalau aturan dari Kemenkes itu 180 per 110, Tante. Oh, 180 per 110 masih boleh ya? Itu maksimal, tapi ya. Kemudian dikembalikan kepada, kepada sentra vaksinasi masing-masing. Jadi kadang-kadang kalau misalnya sentra vaksinasinya ketakutan, kok tinggi banget ya, misalnya udah 150, kadang-kadang mereka nggak kasih vaksin juga. Jadi tergantung dari kesiapan sentra vaksinasinya. Tapi kalau aturan resminya 180 per 110. Oh, masih boleh ya 180? Iya. Iya, kayak tinggi banget ya. Tinggi ya. Di Karolus nggak berani itu, di Karolus. Iya. Makanya. Jadi makanya memang vaksinasi itu sebenarnya aman. Yang penting itu tadi nggak lagi stroke gitu kan, atau lagi serangan gula tinggi begitu. Oke, makasih dok. Iya. Kalau udah nggak ada pertanyaan, kita akhiri aja tanya jawabnya ya. Masih ada teman-teman yang mau bertanya? Kalau nggak ada, oke. Silakan. Ya, itu daya tahan vaksin dalam tubuh kita berapa lama sih? Jadi belum ada Lause, misalnya dalam 6 bulan udah nggak berlaku nih vaksinnya, belum ada, atau setahun belum ada. Tapi memang antibodi cenderung menurun itu iya, makanya sekarang mulai dicanangkan booster begitu kan, karena ternyata pandeminya lama banget nih. Nah, tapi apakah sudah tidak berlaku? Enggak juga. Jadi masih berlaku, masih ada. Cuman memang cenderung menurun dibandingkan kita bulan pertama setelah vaksin.
Tapi kemudian karena kita ini pandemi, artinya global sedunia, yang perlu dipikirkan adalah semakin banyak orang yang divaksin daripada satu orang antibodinya tinggi. Karena yang tadi ilustrasi tadi yang kebakaran itu lebih penting dan lebih melindungi kita sebenarnya kalau semua orang itu divaksin. Nanti ke depannya buat kitanya juga kita lebih aman begitu. Jadi makanya sekarang belum booster untuk orang umum karena masih targetnya adalah itu tadi. Yang penting semua orang divaksin dulu gitu. Karena kalau sekeliling kita sehat kan sebenarnya kita juga sehat begitu. Ya. Jadi belum vaksin harus vaksin. Rata-rata kita di sini semua sudah lebih dari 6 bulan ya. Iya. Makanya lansia-lansia nanti awal tahun mau dilakukan vaksinasi lagi. Karena sesuai dengan ini ya, apa saran WHO. WHO juga bilang sebaiknya lansia di booster. Begitu. Ya. Itu kalau di Indonesia ya, Dok, sudah mencapai berapa persen sih yang sudah divaksinasi? Yang dosis pertama kemarin saya lihat kayaknya 60-an%, 70%. Yang dosis kedua itu udah 43%. Jadi lumayan. Oke, udah lumayan. Lalu kan nanti abis ini mau anak-anak kan? Jadi ini menuju ke arah lebih baik lah kalau dari segi vaksinasinya gitu. Marlin, kalau Marlin, saya mau tanya lagi. Kalau abis disuntik, kenapa sih ngantuk, lapar perut? Soalnya tubuhnya lagi sibuk membangun antibodi, jadi semua energi itu dikerahkan gitu. Oh gitu ya. Lagi membangun pasukan dia. Dan memang itu kan kita tidur, Bu Ana. Obatnya. Setiap hari kita di mobil kita tidur kan. Jadi enak ya, enak tidur, enak makan. Makan nggak berani banyak, asal masuk aja sedikit. Ngantuknya itu yang nggak tahan. Emang. Oke. Kita sampai di sini aja tanya jawabnya. Mengingat waktu ya, masih ada persembahan dari Bu Mehwa. Terima kasih banyak Marlen untuk kerja. Sama-sama, semoga bermanfaat. Iya, pasti bermanfaat, telah mengingatkan kita kembali untuk prokes yang baik, yang benar gitu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sama. Ya.